Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Gita Pramesti nomor absen 2 dari kelompok 9. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya, usaha yang dilakukan saat kondisi itu adalah seperti yang kami jelaskan di video presentasi. Pemencatan buruh banyak dilakukan serta mengimpor sumber bahan pangan ke tempat yang lain. Untuk jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu dampak dari penghapusnya PKI, yaitu seluruh organisasi atau tokoh yang berhubungan dengan PKI dilenyapkan juga. Selain itu, setelah PKI bubar atau dihapus, tentu saja tujuan terakhir PKI yaitu menggulingkan pemerintah era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis gagal dilaksanakan. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marheni. Pertanyaan pertama, mengapa dan untuk apa IR Soekarno ingin memodifikasi filsafat Marxisme ke filsafat Marxisme? Jawabannya, Soekarno menyusun Marxisme sebagai cara perjuangan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Setelah ia menyadari bahwa teori-teori Marxisme yang berasal dari Eropa itu tidak sesuai untuk negeri jajahan seperti Indonesia, yang perekonomiannya belum mencapai kapitalis. Pertanyaan kedua, coba jelaskan di zaman ini apakah nilai-nilai yang terdapat di Marxisme masih cocok untuk digunakan di Indonesia? Jawabannya, permasalahan cocok atau tidaknya Marxisme diterapkan di Indonesia diangkat dari kenapa Bung Karno bicara soal sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Beliau berbicara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sisi lain, Pancasila, meski pembuatannya mengakomodasi pendapat orang lain, ia mengandung unsur kental Marxisme. Sebegitulah pikat Marxisme pada pengembangan Indonesia. Namun, pada kondisi sekarang, Marxisme terkubur. Perjalanan Indonesia melewati Orde Baru adalah salah satu faktor yang mengubur Marxisme. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Gusti Ayudita Cahyaningsih nomor absen 5. Pertanyaan nomor 1, mengapa adanya hukum rasial dan apa isi hukum rasial? Jawabannya, rasisme atau rasialisme umumnya ialah kejahatan manusia yang bentuk dan wujudnya perilaku realisme semestinya tak diberi tempat karena sekali diberi ruang praktik superioritas dan diskriminasi atas nama ras itu akan berkembang beranak pihak seolah sebuah praktik yang biasa. 2. Pertanyaan nomor 2, apa isi hukum Renvels sampai dikatakan merugikan Indonesia? Jawabannya, perjanjian Renvels merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang menjadi tempat netral USS Renvels yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan perjanjian Renvels dikatakan merugikan Indonesia karena 1. Perekonomian Indonesia diblokade oleh pihak Belanda. 2. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang. 3. Terpecah belahnya bangsa Indonesia. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih.